Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 19 November 2024, Pekan Biasa ke-33. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 3, ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 22. Aku, Yohanes, mendengar Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan dagu dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi akan kuakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman Tuhan dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihati engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan daku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan daku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 19, ayat 1 sampai dengan 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya.
bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Dia akan datang tak disangka-sangka. Barang siapa menang, Dia akan berjalan bersamanya dalam pakaian putih. Jaga terus agar pakaian putih kita tak tercemar. Dalam bacaan Injil, Zakeus ingin melihat Yesus, tetapi ada hal yang merintanginya. Kerinduannya membuatnya kreatif. Ia memanjat pohon dan akhirnya melihat Yesus dan membawanya ke rumahnya. Keselamatan datang dari Allah. Bila kita ingin selamat, datanglah pada Yesus. Terkadang kita hanya ingin melihatnya seperti Zakeus, namun ia justru menganugerahkan yang tidak kita duga. Dia menghargai setiap kerinduan kita. Apakah kita juga merindukannya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau senantiasa mengunjungi hati manusia. Semoga kami pun mau membuka hati untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan pengharapan dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.